Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah profil mengenai diri saya sendiri atau sekedar sharing pengalaman begitu. Perkenalkan, nama saya Yahya Kayud CHT. Saya lahir di Purwakarta 16 Juli 1989. Masih muda ya. Saya asli keturunan Sunda. Kira-kira sekitar saya usia sekolah SMP ya, SMP akhir kelas 3, kedua orang tua saya berpisah dan saya memilih untuk tinggal bersama bapak dan nenek saya. Karena saya tinggal bersama bapak dan nenek saya sering dikasih makanan yang dimasak oleh nenek saya, dan makanan-makanan tersebut sebagian besar adalah masakan tradisional Sunda gitu ya. Nah, karena saya tidak ingin terus-terusan dimasakin oleh nenek saya pun belajar untuk memasak sendiri, mengikuti menu-menu yang biasa dimasak oleh nenek saya. Selain pada saat itu saya suka memasak, saya pun suka membaca buku pengobatan tradisional yang biasa saya baca di tetangga saya ya. Karena waktu itu saya tidak punya buku tersebut. Jadi setiap kali saya main ke tetangga saya baca buku itu berkali-kali sampai tamat gitu ya. Selain saya suka membaca buku pengobatan tradisional, saya pun suka mendengarkan radio pada saat itu. Karena pada saat itu yang namanya sosmed belum seperti sekarang gitu ya. Untuk membuka sosmed uh, harus ini ya, harus ke warnet mungkin ya gitu ya, atau barangkali sosmed dulu belum ada barangkali gitu ya, saya kurang begitu tahu gitu ya. Jadi pada saat itu yang biasa menjadi hiburan itu yaitu mendengarkan radio uh, atau nonton TV ya. Nah, tetapi saya lebih sering mendengarkan radio gitu ya. Nah, ketika saya mendengarkan radio, saya mendengar ada pelatihan pengobatan tradisional ala Nabi. Nah, saya sangat tertarik untuk mengikuti pelatihan tersebut karena menurut saya enak sekali kalau saya bisa menguasai pengobatan tradisional gitu ya. Selain bisa uh, dimanfaatkan untuk mengobati diri sendiri, mengobati keluarga, menolong orang lain, dan juga bisa dijadikan pekerjaan gitu ya. Untuk nanti saya keluar sekolah bisa dijadikan pekerjaan gitu. Jadi tidak lama setelah saya keluar sekolah, saya langsung mengikuti pelatihan seperti yang diiklankan di radio itu. Saya mengikuti pelatihan di Rumah Sehat Bekam Rukyah Center atau BRC ya. Saya belajar di sana bukan sehari 2 hari, akan tetapi sampai magang dan bahkan sampai bekerja ya, dan dipercaya di sana untuk memegang salah satu cabang. Jadi saya itu di sana belajar, magang, dan kerja itu kurang lebih 3 tahun setengah ya. Nah, selama saya belajar, magang, dan bekerja di sana itu tidak hanya fokus di sana, tetapi saya pun ketika hari libur saya juga belajar terapi-terapi yang lainnya di tempat yang lain. Seperti saya belajar terapi gula hidung, kemudian saya belajar terapi EFT atau Emotional Freedom Technique, kemudian saya belajar hipnosis, kemudian saya belajar hipnoterapi gitu ya. Jadi yang saya pelajari bukan hanya terapi fisik gitu, tetapi sampai ke terapi psikis gitu. Karena yang namanya penyakit itu kan ada yang penyakit fisik, ada yang penyakit psikis gitu. Jadi kalau dua-duanya kita bisa ya insya Allah itu lebih bagus. Saya belajar terapi psikis, belajar hipnoterapi ya. Hipnoterapi itu kan terapi yang menggunakan sugesti gitu. Jadi lebih ke psikis. Saya belajar kepada, selain kepada hipnoterapi, saya juga belajar kepada
psikolog gitu. Sampai-sampai saya selain belajar di hotel, saya juga sampai menginap di rumah psikolog tersebut gitu sambil terus belajar gitu. Dan yang di atas ini adalah sebagian sertifikat saya hasil saya mengikuti pelatihan, tapi ini tidak semua dipampang ya karena sebagian sudah ada yang lapuk gitu ya. Kalau dulu senang mengoleksi sertifikat ini ya. Kalau sekarang lebih fokus ke kuliner, jadi sertifikat yang ada sudah kurang diperhatikan begitu. Jadi setelah saya kurang lebih 3,5 tahun saya belajar, magang, dan bekerja di rumah sehat Bekam Rukiah Center itu, kemudian saya keluar sama istri saya juga dulu sama bekerja di sana, tetapi istri saya bekerjanya itu duluan saya gitu. Jadi istri saya masuk bekerjanya belakangan setelah menikah dengan saya, dan diajarkan juga ilmu terapinya oleh saya. Jadi setelah kerja di sana kurang lebih 3,5 tahun saya keluar bersama istri saya dan membuka uh, klinik sendiri gitu ya. Membuka klinik sendiri, kalau dulu namanya klinik Ibu Nabawi gitu ya. Kalau sekarang namanya itu Rumah Sehat Hipno Bekam. Nah, setelah saya membuka rumah sehat milik saya sendiri, saya pun mendaftarkannya ke Dinas Kesehatan. Alhamdulillah sudah terdaftar. Kemudian saya publikasikan ke tetangga, ke teman gitu ya, baik secara langsung atau melalui Facebook gitu ya. Waktu itu saya sudah aktif di Facebook. Alhamdulillah antusiasme masyarakat cukup tinggi gitu. Kemudian saya pun menjelaskan kepada masyarakat, kepada teman gitu ya, bahwa yang namanya pengobatan itu di dalam Islam pun ada gitu. Jadi yang namanya Islam itu tidak hanya mengajarkan uh, ibadah puasa, sholat, dan haji saja begitu ya. Akan tetapi dalam aspek kesehatan pun Islam itu mengaturnya begitu. Jadi seperti halnya uh, pabrik kendaraan yang dia mengeluarkan kendaraan, menjual kendaraan, dia tidak hanya menjual kendaraan tersebut, akan tapi dia juga mempunyai bengkel resminya gitu, yang saya yakin itu lebih baik gitu, lebih cocok dengan tipe kendaraan yang dikeluarkannya. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala, kita itu produk Allah gitu ya, kita diciptakan oleh Allah, maka Allah pun mempunyai bengkel resminya gitu, merekomendasikan untuk perawatannya ini untuk pengobatan ini gitu. Yang dikenal yaitu dengan pengobatan Tibun Nabawi. Jadi di hadis-hadis di Al-Qur'an itu ada tata cara untuk menjaga kesehatan, tata cara untuk berobat. Jadi ketika kita ingin menjaga kesehatan, pada dasarnya ikuti aja itu gitu, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Al-Quran dan hadis gitu. Ketika hal tersebut uh, sudah maksimal dilakukan, tetapi belum ada hasilnya, baru kita mencari solusi dengan jalan yang lain. Kalau menurut saya seperti itu, karena yang namanya pengobatan ala Nabi itu lebih simpel gitu, lebih murah gitu, lebih terjangkau begitu. Jadi sebelum ke yang mahal, ke yang murah dulu. Kalau menurut saya seperti itu, murah tapi tidak murahan gitu ya, seperti Bekam gitu kan, itu kan jelas cara kerja ilmiahnya itu seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah saya membuka rumah sehat milik saya gitu ya, alhamdulillah antusiasme masyarakat cukup tinggi dan dipercaya juga oleh pasien-pasien saya dari berbagai kalangan, dari mulai yang berprofesi sebagai petani ya, tukang ojek, kemudian guru, kemudian uh, apa ya, ahli pengobatan konvensional juga seperti bidan gitu ya, kemudian dokter umum,
bahkan sampai dokter kandungan juga pernah saya terapi. Kemudian analis laboratorium sering juga saya terapi gitu. Kemudian sampai ke anggota dewan gitu ya, anggota DPRD begitu ya, kemudian eh, pejabat tinggi sebuah perusahaan, kemudian sampai psikolog juga. Alhamdulillah banyak yang diterapi kepada saya. Nah, setelah saya membuka uh, klinik atau rumah sehat itu kurang lebih sekitar 2 tahun ya, saya mempunyai ide untuk membuka usaha yang lain, yaitu usaha kuliner. Pada saat itu saya mencoba berjualan sayur tutut gitu ya. Jadi ceritanya awalnya itu istri saya belanja ke pasar, kemudian pulangnya itu cerita kepada saya, di pasar katanya ada yang jual tutut mentah. Kata saya, yang bener ya. Terus kata saya, dipinta nomor HP-nya, dipinta. Setelah saya dapat nomor HP-nya, langsung saya hubungi, langsung saya datangi ke rumahnya, si rumah yang penjual tutut itu gitu. Nah, dari situ mulailah saya berjualan sayur tutut gitu ya, berjualan sayur tutut. Nah, awal-awal saya jualan sayur tutut itu bagus gitu, baik dari segi omsetnya, baik dari segi apa itu eh, kualitas si tutut mentahnya. Tetapi kesini si kualitas tutut mentahnya itu semakin lama semakin sering jelek begitu ya. Jadi si tututnya itu sering bau begitu lah, masih mentahnya aja udah bau gitu. Padahal itu kan yang namanya tutut itu kalau misalkan dalam 1 liter aja misalkan atau dalam 1 kilo aja ada yang bau 2 ekor saja, itu bisa jadi bau semuanya gitu ya. Wah pokoknya sering bau, saya sering stres gitu ya. Ketika bau saya komplain, oh iya katanya nanti diganti katanya. Oke, nah setelah diganti itu gantinya juga sama seperti itu lagi gitu, bau lagi, aduh. Padahal saya sudah capek gitu ya, sudah motongin ekornya gitu kan, motongin ekor tutut itu kan lama gitu ya. Apalagi tututnya banyak, setelah capek-capek motongin ekornya, masak, pas dicobain itu banyak yang bau, aduh stres sekali. Nah akhirnya saya berhenti itu jualan tutut, saya angkat tangan gitu karena sudah capek gitu ya, bau lagi bau lagi. Nah stop aja jualan sayur tutut itu. Kemudian saya berpikiran ingin jualan goreng simet atau goreng belalang. Akan tetapi saya belum tahu channelnya itu harus dapat dari mana gitu ya. Harus ternak atau bagaimana. Saya coba cari di internet eh, yang jualan simet gitu barangkali atau yang ternak. Kalau di Indonesia belum ada gitu ya. Nah, kalau misalkan saya nyari sendiri, wah dapatnya juga suka sedikit gitu ya. Dimakan oleh saya aja belum kenyang, ini mau dijual gitu ya. Kalau beli sama tetangga juga sama, tetangga juga dapatnya sedikit. Kalau ngobor itu paling dapat 1 aqua juga itu dapatnya lama gitu ya. Nah, nah karena saya kesulitan untuk mendapat bahan baku simetnya itu atau bahan baku belalangnya itu, akhirnya keinginan untuk jualan simet itu akhirnya terlupakan gitu ya, terlupakan dan saya fokus aja uh, fokus menterapi gitu, tidak berpikiran lagi untuk perjualan kuliner goreng simet gitu. Setelah saya berjualan tutut kira-kira ya beberapa bulan atau mungkin 1 tahun ya, saya dapat info tuh dari tetangga saya, katanya ada yang jualan simet mentah tuh katanya. Wah yang benar iya katanya. Cuman pas saya mau beli ternyata sudah pergi yang jualannya gitu. Nah besok-besoknya lagi ada lagi itu yang jualan simut mentah itu kakek-kakek gitu pakai motor. Saya dikasih tahu oleh tetangga tuh ada katanya yang jualan simut mentah. Wah alhamdulillah kata saya. Nah saya beli aja di kakek-kakek itu simut itu 100 ribuan ya, 100 ribuan itu kurang lebih dapat 1 kilo gitu ya.
lumayan mahal juga gitu. 1 kilo itu 100.000 gitu. Kata istri saya, ini modalnya aja beli simet 1 kilo 100.000. Terus mau dijual dengan harga berapa gitu kan? Kata istri saya seperti itu gitu kan. Tetapi tetapi saya coba aja gitu, gimana nantilah pokoknya, meskipun saya belinya mahal, pokoknya ah jalan aja dulu gitu, jalan aja dulu. Akhirnya setelah saya dapat itu bermodalkan 100.000 ya, jadi awal mula saya jualan goreng simet itu atau goreng belalang itu modalnya itu beli simet itu cuma 100.000 gitu ya. Kemudian saya foto gitu ya si simet mentah itu, kemudian saya upload di Facebook gitu ya. Nah itu saya upload di forum jual beli Purwakarta, itu luar biasa responnya gitu. Yang menyukai itu sampai ratusan, yang komen juga sampai ratusan gitu awal-awal saya iklan gitu ya. Ya rata-rata ingin dianterin, dianterin, ya udah saya sebagian anterin, anterin, anterin gitu ya. Nah, karena dianterin itu lama kelamaan itu capek gitu ya. Dan capeknya itu kalau dianterin kan pada ingin buru-buru gitu ya. Sedangkan kan yang mau beli itu banyak gitu, yang ini mau buru-buru, yang lainnya juga ingin buru-buru. Akhirnya saya pernah itu bawa motor itu, bawa belalang sampai sampai ngebut gitu ya, dan sampai ngebut dan akhirnya mau nabrak mobil gitu ya, mau nabrak mobil ya. Tapi alhamdulillah tidak kejadian, saya rem gitu, sampai seperti itu, sampai mau nabrak mobil, sampai mau kecelakaan gara-gara saya uh, terlalu buru-buru bawa kendaraan, ingin mengantarkan itu tuh, mengantarkan simut begitu ya. Nah, kesini-sini saya berpikir, wah kalau cara penjualannya seperti ini repot gitu dan juga membahayakan gitu kan. Akhirnya saya berjualan menggunakan mobil ya. Saya beli mobil, kemudian saya pergunakan untuk jualan untuk mangkal gitu. Saya jualan goreng simut mangkal menggunakan mobil itu di sekitaran Situ Bulet ya, di sekitaran Situ Bulet, dan juga di seberang Rumah Sakit Ramahadi Purwakarta ya. Nah, saya jualan di situ biasanya. Alhamdulillah awal-awal gitu rame gitu ya, dan sempat booming juga gitu ya, sempat booming gitu ya, sempat punya nama lah gitu kan. Kemudian kesini-kesini dilarang sama Satpol PP gitu ya, nggak boleh jualan. Ya, mungkin Satpol PP juga ada yang memerintahkan gitu ya. Uh, Padahal saya jualan di situ menggunakan mobil, tidak mengganggu kemacetan ya. Ya hanya saja mungkin mengganggu pemandangan gitu barangkali gitu ya. Nah akhirnya uh, dengan sangat terpaksa saya tidak jualan lagi gitu ya, tidak jualan mangkal. Akhirnya saya membuka rumah makan gitu, jualannya dengan cara membuka rumah makan dengan modal yang sangat minim apa adanya, tetapi nekat begitulah. Mau gimana lagi gitu kan, jualan mangkal nggak boleh gitu. Akhirnya buka rumah makan sederhana gitu ya. Nah alhamdulillah itu seiring dengan berjalannya waktu, saya berjualan simet itu kurang lebih 2 tahun barangkali atau 3 tahun ya, dari awal saya mulai jualan goreng simet yang beli per kilonya itu sekitar 100.000, kesini saya dapat harga yang jauh lebih murah gitu, dapat harga yang jauh lebih murah. Nah dari situ saya mulai semangat begitu ya untuk mengembangkan usaha goreng simet itu, yaitu dengan cara membuka rumah makan itu. Nah ketika membuka rumah makan itu yang awalnya menunya itu hanya goreng simet saja, kesini alhamdulillah bertambah dengan ada sayur tutut, ada goreng belut, cobek belut, ada seafood dan sebagainya, ada ayam bakar kampung juga. Sampai saat ini itu menunya itu kurang lebih ada 55 menuan ya, kurang lebih ya ada 55 menuan gitu. Nah karena uh, makanan yang dijual di rumah makan saya itu terbilang unik gitu, maka para wartawan itu berdatangan gitu ingin meliput
baik wartawan koran ataupun wartawan TV, baik yang lokal maupun yang nasional berdatangan pada meliput gitu ya. Kalau wartawan koran itu seperti dari pikiran rakyat ya, sudah meliput, kemudian itu yang tingkat lokal ya. Kalau yang nasional itu Republika itu sudah meliput ya. Bisa dicek jejak digitalnya di Google ya, ketik saja berita goreng simet lah, mungkin nanti akan ditemukan. Kalau dari media TV ya, kalau yang lokal dari TVRI Jabar, kalau yang nasional dari Trans 7, kemudian ada Net TV gitu ya. Bahkan Mas Heru Gundul, host acara Jejak Si Gundul gitu ya, sudah beberapa kali datang ke rumah makan saya gitu, baik untuk syuting untuk keperluan acara Jaksi Gundul ataupun untuk membuat konten di YouTube-nya gitu. Sampai saat ini untuk usaha rumah makannya kira-kira sudah berjalan sekitar 4 tahunan lah, kurang lebih ya, 4 tahunan. Kalau untuk berjualan goreng simetnya memang sudah lebih lama gitu ya. Kalau jualan goreng simet mungkin kurang lebih sudah sekitar 7 tahunan lah, 7 tahunan, 7 tahunan yang lalu begitu ya awalnya itu. Cuman kalau untuk rumah makan kurang lebih sekitar 4 tahunan lah gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman hanya mengenal saya sebagai orang kuliner begitu ya. Ketika saya misalkan melakukan terapi atau membahas tentang terapi, mungkin saya dipertanyakan gitu ya kredibilitasnya begitu ya. Padahal sebetulnya sebelum saya terjun ke dunia kuliner, saya lebih dulu di bidang terapi gitu ya. Kalau di bidang terapi kurang lebih sampai saat ini kurang lebih sekitar 10 atau 11 tahun kayaknya ya, sekitar segitu. Kalau di bidang rumah makan ya itu baru sekitar 4 tahunan kalau rumah makan. Kalau jualan kuliner sebelum buka rumah makan ya itu sekitar 7 tahun yang lalu lah, kurang lebih seperti itu. Dengan memiliki dua buah usaha, yaitu usaha terapi uh, bekam dan terapi-terapi yang lainnya, dan juga usaha kuliner, membuat konsumen-konsumen saya jadi sekalian gitu. Jadi sekalian di terapi, sekalian makan-makan gitu ya di rumah saya, makan saya. Ataupun sebaliknya sekalian makan-makan, sekalian di terapi. Jadi uh, saling apa ya, saling melengkapi begitulah. Jadi uh, bagi teman-teman yang mau uh, di terapi sambil makan-makan, silakan datang ke tempat saya ya, karena antara tempat terapi dan rumah makan itu ya berdampingan. Begitupun dengan rumah saya di situ juga gitu. Jadi rumah makan saya itu ya di depan rumah saya gitu, dan rumah makannya itu masih sangat sederhana begitu ya. Belum bisa membuat rumah makan yang wah begitu ya. Nah, uh, berdasarkan uh, pengalaman saya yang tadi diceritakan, yaitu dari mulai uh, terjun di bidang terapi dan di bidang kuliner, semoga itu bisa menjadikan modal bagi saya untuk bisa berbagi pengalaman di channel YouTube saya yang bernama Yahya Kayud ya. Semoga pengalaman-pengalaman saya nanti bisa dibagikan di channel saya, channel Yahya Kayud ini. Nah, bagi teman-teman yang uh, merasa ingin mendukung channel ini, silahkan subscribe. Dan jika teman-teman juga punya channel YouTube dan ingin saya subscribe balik, silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan subscribe balik kalau sempat. Demikian video profil dari saya. Semoga bisa menginspirasi ya. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.